Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan selamat datang di konten kami Acting Klinik yang sekarang sudah menyentuh Acting Klinik ke-9. Untuk teman-teman yang baru menonton Acting Klinik ini, kalian bisa menonton video-video Acting Klinik kami yang sebelumnya dan sedikit penjelasan soal Acting Klinik ya. Jadi Acting Klinik ini adalah sebuah konten di mana kami berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tentang seni peran. Karena itulah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang seni peran, apapun itu, silakan tulis di kolom komentar, entah di YouTube, Facebook, atau di Instagram, atau kirim saja ke DM-nya Aku Aktor. Oke, di Acting Klinik yang ke-9 ini, kita tidak memiliki banyak pertanyaan ya, karena hanya ada 2 pertanyaan. Dan kali ini, dua-duanya datang dari YouTube. Sesuatu hal yang cukup jarang terjadi ya karena biasanya datang dari Instagram. Kita akan langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama datang dari Waru Kepiar. Dia bilang, gerakan acting terkecil aku sering dengar bisnis acting. Nah, apakah melakukan gerakan-gerakan terkecil apa istilahnya bisnis acting doang? Oke, sejauh yang kami tahu, acting-acting kecil itu memang sejauh ini hanya disebut bisnis acting. Mungkin ada istilah-istilah lain yang kami nggak terlalu kenal ya, atau kami nggak tahu. Mungkin kamu lebih tahu gitu. Tapi sejauh yang kami tahu, acting-acting kecil, acting-acting yang dalam tanda kutip bisa bertugas menghias atau melengkapi atau membuat permainan semakin kaya adalah bisnis acting, gitu. Dan kenapa disebut bisnis acting? Ini bukan acting yang dibisniskan ya. Mungkin karena sifatnya yang membuat permainanmu jadi lebih kaya gitu. Sama seperti sifat bisnis ya, tujuannya kan untuk kaya nih. Jadi mungkin kenapa disebut business acting karena sifatnya membuat permainanmu jadi lebih kaya. Untuk yang belum tahu, business acting itu kayak misalnya gini. Dalam satu adegan kamu tokohmu mengalami satu emosi besar ya. Katakanlah emosi besarnya adalah marah gitu. Nah, di dalam marah itu, ketika kamu melakukan adegan marah itu, mungkin kamu nggak hanya akan menggenggam tangan aja. Mungkin ada gerakan-gerakan tubuh tertentu atau ada kaki yang bergerak kecil. Tapi ketika kita lihat secara keseluruhan, gerakan-gerakan itu berhasil memperkaya permainanmu. Gitu. Jadi, apakah ada sebutan selain bisnis acting? Sejauh yang kami tahu, belum. Mungkin ada, nanti kalau ada kita akan kabarkan. Itu jawaban dari pertanyaan yang pertama. Kemudian kita akan langsung lanjut ke pertanyaan yang kedua sekaligus pertanyaan yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir datang dari John Antono 93. Dia nanya nih, sekolah acting sudah ikut, teater sudah, sering pentas. Teater sudah, sering pentas sudah. Tapi kalau di depan kamera masih grogi dan gak fokus, tips supaya konsentrasi dan tidak demam panggung di kamera. Terima kasih. Aktor itu kan seharusnya punya kemampuan adaptasi yang baik. Aktor itu tukang adaptasi terbaik. Jadi dia diletakkan dimanapun seharusnya bisa beradaptasi dengan baik dan dengan cepat. Maka seharusnya kalau kamu belajar acting di sekolah acting, lalu belajar teater gitu ya, atau sesering pentas, dan kamu menyadari bahwa seorang aktor itu harus punya pengendalian diri, harus punya kontrol diri yang baik, maka masalah konsentrasi dan demam panggung mungkin tidak akan muncul ketika kamu pindah media dari panggung ke kamera. Tapi tidak dipungkiri, kita kan manusia biasa ya, jadi pasti ada momen di mana kita tiba-tiba tetap demam panggung aja gitu. Dan apa yang harus dilakukan? Menurut kami, yang bikin demam panggung itu kan detak jantung, yang akhirnya tubuh jadi nggak rileks. Maka kunci untuk menghadapi demam panggung adalah mengendalikan detak jantung. Gimana caranya? Dengan berlatih nafas. Ada banyak sekali pelatihan nafas yang bisa kalian lakukan ya. Ada Baduanjin, ada sinar putih kalau kalian mau latihan ikut. Ada banyak sekali bela diri pernafasan yang bisa kalian ikuti. Yang itu sebenarnya tujuannya adalah bukan hanya untuk membuat kalian mahir bela diri,
tapi untuk membuat kalian bisa mengontrol diri kalian, mengendalikan diri kalian di kondisi apapun dan tetap tenang di kondisi apapun. Menurut kami, untuk soal konsentrasi, pengendalian diri, semua kuncinya ada di nafas. Jadi kalau kalian bisa mengendalikan nafas dengan baik, maka kalian akan tetap bisa konsen dan tidak mengalami demam panggung di kamera. Tapi apakah demam panggung harus kita tolak? Menurut beberapa bela diri ya, prinsip bela diri, justru ketakutan, kesakitan, atau kegrogian itu tidak kita tolak, tapi kita manajemen. Kenapa? Karena dari ketakutan, dari kemarahan, dari kegrogian dan hal-hal lainnya, demam panggung, itu kita mendapatkan energi yang cukup besar. Bayangkan kalau kita sadar bahwa demam panggung atau apapun itu istilahnya membawa energi yang begitu besar buat kita dan kita bisa mengendalikannya lalu menggunakannya dalam permainan, bukankah itu akan sangat menguntungkan buat kita? Oke ya, itu tadi jawaban untuk 2 pertanyaan yang hadir di Acting Crash 9 ini. Acting Clinic yang ke-9 ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya, dan buat teman-teman yang masih punya pertanyaan tentang seni peran, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Apapun pertanyaanmu, kita akan berusaha jawab. Jika kita nggak bisa jawab, kita akan mungkin mengundang beberapa orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaanmu. Itu dulu untuk Acting Clinic 9 hari ini. Kita akan ketemu di Acting Clinic berikutnya. Tentunya jika ada pertanyaan ya, 1 atau 2, pasti akan ada Acting Clinic ke-10. Terima kasih, jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya dan like aja video ini kalau kalian suka dan dislike aja ya kalau kalian nggak suka. Atau tulis aja di kolom komentar apa sih kekurangan video ini yang mungkin bisa kita perbaiki. Tentunya selain menunjukkan wajah saya karena it has to be still mysterious. Biar kalian fokus mendengarkan ilmunya saja, bukan melihat wajah saya. Terima kasih, sampai ketemu di konten yang lain di Aku Aktor Viva Aktor.